Wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatan wassalaman ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani azani Allah yakum, ikhwah semua yang dirahmati Allah. Insyaallah sore ini kita kembali melanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram ya, min Adillatil Ahkam, dan kita masih di bab salat dan masih sekitar sifatus shalah, sifat salat ya. Insyaallah sore ini kita akan memulai dari hadis yang ke-279 di kitab saya ya, yang membawa kitab atau aplikasi bisa menyesuaikan. Bab hukmu qiraati al-Fatihah fi shalah, hukum membaca al-Fatihah dalam salat. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridai beliau ya. Dan Ubadah bin Samit ini nama lengkapnya Ubadah ibnu Samit ibnu Qais al-Ansari al-Khazraji, jadi Khazraj, orang Ansar ya, ma'ruf ya, kalau di Ansar ada dua, Aus sama Khazraj, yang dulu saling perang ya, saling bunuh-bunuhan, saling perang sampai bertahun-tahun ya. Setelah Rasulullah SAW datang hijrah ke Madinah, maka dipersaudarakan ya, disatukan dengan Islam, disatukan dengan la ilaha illallah ya. Abul Walid kunyah beliau ya, Abul Walid radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk yang membaiat Rasulullah SAW di hari Lailatul Aqabah, malam Baiatul Aqabah ya. Beliau sahabat yang juga mengikuti perang Badar ya. Rasulullah SAW dan di masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diutus bersama Mu'ad bin Jabal dan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ke Syam untuk mengajarkan penduduk Syam Al-Quran. Nah, ini menarik sekali ya. Dulu paling masif ketika kita lihat kebangkitan umat itu dimulai dari dakwah Quran. Kita ingat peristiwa Bi'rul Ma'unah ya, ketika para hufat dibunuh ya, itu juga untuk meluaskan dakwah, mengajarkannya apa? Quran. Kenapa? Quran itu nyatukan, Al-Quran itu nyatukan. Makanya kalau taklim Quran, di mana-mana taklim Quran itu semarak, itu wallahu ta'ala alam, tanda-tanda min alamati nahdah, alamati nuhud, tanda-tanda kebangkitan ya. Karena dulu para sahabat seperti itu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu ngirim 3 orang ya, Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, beliau Ubadah bin Samit ke Syam untuk taklimul Quran ya. Orang Aus, orang Khazraj banyak masuk Islam ya, Sa'ad bin Mu'ad salah satunya ya, lewat perantara Al-Quran. Umar bin Khattab masuk Islam lewat perantara Al-Quran. Maka Al-Quran ini luar biasa, dahsyat, luar biasa. Maka disebutkan law anna Qur'anan walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta ya, balillahil amru jami'ah ya. Jadi kata Allah itu pengaruh Quran ya, kehebatan Al-Quran itu lebih dahsyat daripada apa? Daripada menjalankan gunung atau menghidupkan orang mati ya. Maka Allah mengatakan awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijin minha. Allah memisalkan dengan dakwah Quran itu Allah menghidupkan ya, yang dulunya mati. Tapi bukan mati jasad,
mati ruh, mati hadarah, peradaban yang mati, ya. Kemudian ruh yang mati, pemikiran yang mati, ya. Itu hidup dengan Al-Qur'an. Maka insya Allah kita optimis selama dakwah Quran kepada Al-Quran dimulai dengan konsisten dan kita syiarkan dimanapun, insya Allah kita dekat dengan kebangkitan Islam. Allahumma amin. Ya. Kemudian beliau juga diutus ke Syam, kemudian tinggal di Palestina, ya. Dan beliau sempat diberikan amanah sebagai qadhi di sana, ya, di Palestina, ya. Beliau meriwayatkan banyak hadis dari Anas bin Malik, dari Jabir bin Abdullah, dari Fadalah bin Abid, ya, dan banyak murid-murid beliau seperti Mahmud ibn Rabi', ya, dan dua anaknya Al-Walid wa Abdullah ya, Walid ini makanya beliau diberi kunyah Abul Walid, ya. Baik. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah, ya, di sini lamnya nafyus sihah, ya, menafikan, ya, keabsahan, bukan nafyul kamal. Jadi ada nafyu itu ada dua, nafyu sihah sama nafyu al-kamal. Kalau nafyu sihah itu menafikan keabsahan, artinya apa? Enggak sah. Tapi kalau nafyul kamal itu terjemahnya nanti enggak sempurna, ya. Seperti la imana liman la amanatan lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Itu artinya apa? Tidak sempurna imannya bagi orang yang tidak amanah. Bukan berarti orang nggak amanah langsung kafir, nggak, murtad, nggak, ya. Tapi yang nggak amanah itu nggak sempurna imannya. Tapi kalau di sini nggak sah sholat seseorang, ya, ketika lam yaqra, nggak baca Fatihatil kitab atau bi ummil Quran, ya. Tidak sah sholat seseorang ketika dia tidak membaca Al-Fatihah, ya. Disebut ummul Quran karena itu menunjukkan pusat atau inti dari Al-Quran itu adalah di Al-Fatihah. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, inti Quran itu di Fatihah, dan inti Fatihah itu ada di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Di Madarijus Salikin beliau menyampaikan seperti itu. Jadi inti dari seluruh Quran itu cuma tauhid uluhiyah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diminta untuk beribadah kepada Allah secara totalitas, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita isti'anah, meminta pertolongan, ya. Makanya kalau orang sudah siqohnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan bisa siapapun ngalahkan. Kita lihat Taliban itu kalau antum lihat mereka daerahnya tandus, gersang, ya, nggak punya kemajuan, tapi belum ada satupun negara barat yang semaju apapun bisa naklukkan mereka, ya. Satu-satunya negeri yang belum pernah terjajah sampai hari ini Taliban, ya. Ketika agresi Soviet dulu itu luar biasa, korbannya banyak, tapi tidak pernah nyerah. Kenapa? Karena mereka mempertahankan izzah, ya. Maka sampai hari ini Allah jaga izzah mereka, Allah jaga kemuliaan mereka, tidak Allah tundukkan, ya. Ada sekarang quote itu apa? Quote, ada yang tahu quote? Lekri ini mesti ngerti quote apa Lekri? Quote itu pesan singkat, quote, ya. Orang biasanya dicuplik kemudian dibuat apa? Flyer kayak, ya, buat ada tulisan gitu. Jadi ini dikutip katanya dari Ertugul, ya. Dia mengatakan kita tidak akan pernah ditundukkan oleh siapapun selama kita di atas jalan Allah, ya. Saya kemarin dapat lewat WA itu pesan
Ya, memang benar kalau selama kita di atas jalan Allah itu kita akan tegak kepalanya, nggak pernah nunduk. Tegak dalam artian apa? Tegak karena Islam, bukan tegak karena takabur, bukan. Tegak karena izzah Islam. Baik, kita lanjutkan. Jadi makna itu adalah inti dari Al-Quran. Ya, inti dari Al-Quran, induk dari Al-Quran itu Al-Fatihah. Artinya siapapun yang tidak membaca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Kemudian di lafadz yang lain disebutkan dari Ibnu Hibban dan Daruqutni, la tujzi'u sholatun, tidak sah sholat yang la yuqra fiha, yang tidak dibaca di dalam sholat tersebut Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain dan riwayat Imam Ahmad, Abi Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, ya. Kalian apakah masih membaca di belakang imam kalian? Artinya kalau imami sholat apakah masih membaca bacaan? Ya, kulna na'am. Maka kami pun para sahabat menjawab na'am, ya Rasulullah, kami membaca di belakang imam. Qala la taf'alu, jangan, enggak boleh. Jangan baca, karena Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Allah mengatakan kalau dibacakan Quran itu ya apa? Suruh dengerin, suruh diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Maka kata Rasulullah SAW, la taf'alu, jangan kalian lakukan itu lagi, baca di belakang imam, illa bi Fatihatil Kitab, ya, kecuali bacanya surah Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Kenapa? Karena tidak sah sholat seseorang ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini adalah rangkaian yang satu dengan yang lain saling menjelaskan. Ya. Yang pertama hadisnya am. Am itu baik orang sholatnya munfarid sendirian atau orang yang sholatnya berjamaah. Jadi bisa difahami kedua-duanya karena di situ disebut umum, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan lebih terang ya dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan Tirmidzi tadi, ya, bahwasanya seorang tidak diperkenankan baca di belakang imam ketika dia sholat jamaah kecuali dengan Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah itu? Kata Rasulullah SAW, ketika tidak dibaca dalam sholat maka sholatnya tidak sah. Ya, maka di pengecualian. Nanti insya Allah kita akan lihat bagaimana madzhabul ulama fihi. Baik. Ini terkait dengan hadis ini. Kemudian syarh hadis kita lihat pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ulama atau a'immah ajma'u, mereka bersepakat, berkonsensus, ya, a'immatul madzahib al-arba'ah, ulama atau imam-imam yang 4, wa atba'uhum, dan juga yang mengikuti mereka, ala wujubi qiraatil Fatihati 'alal imami wal munfarid, ya, wajibnya qiraah atau membaca Al-Fatihah bagi imam dan sholat orang yang sendirian. Ini sepakat, nggak ada perselisihan. Orang kalau sholat sendirian sama menjadi imam maka wajib dia membaca Al-Fatihah. Jadi titik temunya, titik ijma'nya adalah di sholat munfarid sama sholat jamaah bagi imam, ya. Wa anna shalah la tasih biduniha, salat tidak sah kecuali dengan Fatihah, illa inda Abi Hanifah, kecuali Abu Hanifah. Wa riwayat Imam Ahmad falat tulzim al-Fatihah, ya, ada riwayat Imam Ahmad itu paling banyak riwayatnya riwayat wa riwayat anhu, jadi bahkan satu qaul
di beliau itu kadang ada satu permasalahan ada 3 qaul ya. Jadi riwayatnya banyak. Makanya yang paling susah kalau di mazhab Ahmad itu tahqiq qaulnya Imam Ahmad. Kalau di Imam Syafi'i gampang tahqiqnya bisa langsung ke al-um atau ya kalau di masalah fikih langsung tahqiq ke itu langsung qaul beliau. Ya. Tapi kalau di Imam Ahmad karena beliau tidak punya kitab fikih muayyan ya, lebih banyak orang itu menakal beliau dan kadang dinakal itu sifatnya apa? Fatwa. Ya, fatwa. Maka Masya Allah launuhu asmar wa sumia sofi la launa lahu, nah, tidak ada warnanya ya. Jazakallah khairan Zuhal wa barakallahu fik wa saddada khutak, Masya Allah, wa ashabuhu aidan wa ashabu. Jadi itu ya, pertama mayoritas ulama dari a'immah madzahibil arba'ah wa atba'uhum itu mereka sepakat atau berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah bagi imam dan munfarid ya, kecuali tadi Abu Hanifah. Dan kita sebutkan juga Imam Ahmad, dan Imam Ahmad agak memang susah ditahqiq qaulnya karena nanti ada banyak versi pendapat beliau ya. Falau qara'a ghairaha minal Qur'an ajza, kata Imam Abu Hanifah, kalau baca yang lain dari Al-Qur'an yang penting Qur'an sah, itu Abu Hanifah. Jadi enggak mesti harus Fatihah, kata Abu Hanifah ya. Karena apa? Allah Azza wa Jalla berfirman faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini dalilnya Abu Hanifah ya. Beliau mengatakan bacalah yang mudah dari Al-Qur'an ya. Nah, tapi jumhur intinya jumhur mayoritas ulama ya, berpendapat sebaliknya wajib ya. Dan ini kita lewati munaqasyatnya, nanti lah panjang ini ajaba anhum terus jawab lagi. Nah gitu. Kita cuma garis besar jumhur wajib bagi imam dan munfarid. Kemudian dan ini lebih enak ngikuti jumhur karena ini mayoritas banyak sekali para ulama yang sama pendapatnya ya. Nah, kemudian yang kedua masalah adalah bagaimana kalau makmum bagaimana kalau makmum? Kalau tadi imam sama munfarid sudah jelas lah, gamblang ceto. Bahwasanya kalau imam sama munfarid wajib baca Fatihah. Kalau lupa nggak baca maka sholatnya nggak sah. Ngelamun umpamanya lagi sholat ngelamun, atau baca di batin nggak keluar di mulut, itu juga nggak sah. Jadi harus an yusmi'a nafsahul qiraah, harus paling enggak dia dengar ya. Kalau membaca itu namanya qara'a yaqra'u ya, dia yusmi, dia sendiri dengar bacaan itu. Kalau dia enggak dengar enggak sah. Dan ini banyak orang sholat itu nah ini ngerosone baca, padahal baca itu harus syaratnya yusmi, harus paling enggak dia pribadi dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Paling enggak dengar ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini untuk makmum. Nah, kalau imam tadi sama munfarid udah ini. Nah, summa hasalal khilaf bainahum fi hukmi qiraatil Fatihati wara'al imam. Ya, khilafnya apa? Hukum baca Al-Fatihah di belakang imam, artinya bagi siapa? Makmum. Fi hakil makmum. Maka paling tidak ada 3 qaul, 3 pendapat di sini. Pertama adalah wujubu qiraatil Fatihah 'alal makmum fi shalah as-sirriyah wal jahriyah. Pertama ini apa? Pendapat pertama wajib
tetap wajib baca Al-Fatihah, baik itu imam, baik itu makmum dalam sholat sirriyah atau jahriyah. Ya, baik itu sirriyah atau jahriyah. Sirriyah contohnya zuhur sama asar. Jahriyah contohnya subuh, ya, maghrib sama isya. Tetap makmum harus membaca. Kenapa? Li'annaha ruknun. Karena qiraatul Fatihah itu rukun. La tasihu illa biha. Yang tidak sah, namanya rukun itu apa? Al-janib al-aqwa. Artinya rukun apa? Janib al-aqwa, sesuatu yang kuat. Atau itu secara lughah, secara istilah apa? Al-juz alladzi la tatahaqqaqu mahiyatu syai' illa bih. Ya. Sesuatu yang kalau tidak ada maka tidak ada mahiyatu syai', ya. Jadi kalau umpamanya sholat enggak ada rukun satu saja, maka sholatnya dianggap enggak ada. Itu artinya rukun, ya. Jadi meskipun itu satu tok yang enggak ada, apa contohnya takbiratul ihram enggak ada, maka enggak ada sholat. Niat enggak ada, niat semuanya ada komplit, rukun yang lain ada semua, enggak ada cuma satu, niat tok, sah enggak sah. Seluruhnya ada semua kecuali Al-Fatihah, sah enggak sah, ya. Jadi itu takrifnya itu rukun. Makanya pendapat pertama enggak sah orang enggak baca Fatihah meskipun dia makmum, ya. Itu dalilnya tadi yang kita sebutkan hadis Ubadah bin Samit, terutama yang belakang. Dan ini pendapat ini, ya, dhahaba ilaihi jam'un minal ulama. Salah satunya rawi sendiri hadis, dan ini memperkuat kalau rawi hadis meriwayatkan hadis itu berpendapat dengan hadis yang dia riwayatkan, ini menunjukkan apa? Yuqawi ad-dalil. Karena ada beberapa rawi ijtihadnya yukhalif hadis yang dia riwayatkan, karena bukan nyelisih hadis, tapi dia memahami karena beberapa dalil itu akhirnya tidak menguatkan hadis yang dia riwayatkan. Kayak Imam Malik, pendapat beliau menyelisihi hadis yang beliau riwayatkan di Muwatta. Bukan menyelisih hadisnya. Jadi kalau orang biasanya ya kurang sabar gitu kan, terlalu semangat, Imam Malik itu nolak hadis, nggak bisa, jangan kayak gitu, ini ngawur kalau ngomong Imam Malik nolak hadis. Bukan nolak hadis, tapi ijtihad beliau, pemahaman beliau kan disinkronkan dengan hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain, ya. Bahkan disebutkan Imam Malik kadang dahulukan qaul ahlil Madinah alal hadis, karena indahu bimangzilati al ijma'. Qaulu ahli Madinah itu seperti ijma', ya, hampir mendekati ijma'. Kemudian Ibnu Abbas, Imam Auza'i, Imam Al-Laits, Ibnu Sa'ad, ya, kemudian Imam Asy-Syafi'i, wa alaihi aktsarus sahabat, dan ini madhab kebanyakan sahabat, wajibnya membaca Al-Fatihah. Nah, ini menunjukkan juga madhab Syafi'i ini nyambung dengan madhabnya para sahabat. Jadi beliau itu enggak ngambil sendiri terus pendapat itu aku tak simpulke dhewe, enggak. Qawaid-qawaidnya, bahkan kan pendapatnya kadang sudah masyhur di kalangan sebelumnya, beliau hanya yuqawi saja. Yuqawi dari segi dilalah, dari segi nas, dari segi istidlal. Nah, itu aja, ya. Tapi thariqahnya, tata caranya, ya beliau belajar dari ulama-ulama sebelum beliau, dari guru-guru beliau, gitu loh. Sebenarnya ma'ata bisyai'in jadid, ya, gitu loh, ya. Tapi beliau hanya memudahkan, merumuskan, sehingga orang itu lebih enak, lebih simpel untuk memahami dalil, ya, dimudahkan untuk memahami dalil. Kemudian, ya, ada juga hadis lain yang dijadikan dalil, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fa huwa khidajun salasan khairu tamam. Ini dalil bagi bagi yang qaul kedua, ya. Intinya ini qaul pertama, ya. Jadi qaul pertama
ya wajib membaca Al-Fatihah bagi imam dan makmum. Ya. Kemudian qaul tsani, pendapat yang kedua, ya munaqashat kita enggak bahas semuanya. Wujubul qiraa'ah 'alal makmum fi sirriyah dunal jahriyah. Jadi wajibnya baca bagi makmum itu cuma di sholat sirriyah saja. Berarti kalau sirriyah itu ya cuma zuhur sama asar, atau maghrib rakaat ketiga, isya rakaat 3-4. Ya, itu. Ya, ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat ini qaulnya siapa? Qaul Imam Malik, ya, dan qaul Imam Ahmad dalam satu riwayat. Nah, lagi-lagi Imam Ahmad riwayah anhu. Jadi selalu apa? Riwayah anhu. Ada beberapa versi riwayat beliau. Warajjahu ba'du al-Hanafiyah, dan dirajihkan oleh Hanafiyah. Ya. Wa bihi qala Sa'id bin Musayyib, dan ini pendapatnya juga Sa'id bin Musayyib, Sayyidut Tabi'in. Wa Salim ibnu Abdullah ibni Umar, ya, putranya Abdullah bin Umar dari kalangan tabi'in. Ya. Ini dan dalil mereka wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Kita sampaikan kalau dibacakan Al-Qur'an maka diminta hendaknya kalian itu mendengarkan dengan seksama dan diam, tidak baca. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, qaul yang ketiga adalah tidak membaca sama sekali, dan ini pendapatnya Abu Hanifah. Kalau kata beliau makmum itu, ya, itu sudah dijamin sama imam, sudah ditanggung. Ya. Dalilnya hadis Jabir bin Abdullah, kata beliau mangkana lahu imamun, ini hadisnya, ya. Siapa yang sholat bersama imam atau bersama imam, faqira'atul imam lahu qira'ah, maka qira'ahnya itu adalah qira'ah bagi makmum juga. Qira'ahnya imam itu dianggap qira'ahnya bagi makmum, ya. Tapi jumhur menjawab hadisnya ini dhaif, ya. Bahkan Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala, jadi Ibnu Katsir, ya, menjawab hadis ini, dan beliau muridnya siapa? Salah satu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi madhabnya apa? Syafi'i. Ya, jadi enggak usah, ini kadang orang sekarang harus sama-sama gurunya, enggak. Ibnu Katsir ini madhabnya Syafi'i, tapi gurunya, syekhnya salah satunya apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang madhabnya lebih cenderung ke Hambali, meskipun beliau banyak, ya, juga memperbarui, ya, madhab Hambali dari segi qaul. Ya. Beliau menjawab, ya, hadis ini isnad fi isnadihi dha'fun, ya, di isnadnya ada kelemahan. Waqad ruwiya min turukin, hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan. Wala yasihhu syai'un minha, satu pun dari jalur-jalur tersebut tidak ada yang sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Ya, wa qala al-Hafidz, ya, Hafidz berkata, kalau disebut qala al-Hafidz dimutlakan itu Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Beliau mengatakan masyhurun, ya, sudah menjadi satu hal yang masyhur min hadis Jabir, ya, yaitu hadis Jabir, walahu turuq an jamaah minas sahabah kulluha ma'lulah, seluruhnya adalah ada illah, ada cacatnya dari jalur-jalur periwayatan ini, ya. Kemudian dijawab yang kedua, jawaban kedua dari jumhur, alal qaul bi sihhatihi, kalau seandainya hadis ini pun sahih, atau biasanya ala fardhi sihhatil hadis, ya. Kalau seandainya hadis ini itu sahih, katakan hadis Jabir ini apa? Sahih. Fa qira'atul imam lahu qira'ah. Fa mahmulun ala ghairil Fatihah. Maka maksudnya adalah jangan baca selain apa? Fatihah. Jadi kalau Fatihah tetap dibaca, tapi kalau yang lain, ya, silakan enggak dibaca, ya. Artinya Fatihah ini enggak bisa digantikan oleh imam. Ya, jadi jam'an baina adillah. Jadi untuk menjamak antara dalil-dalil tersebut. Ala kulli hal, jadi ada 3 qaul di sini, ya.
Qaul pertama adalah yang mewajibkan tetap membaca Al-Fatihah baik sirriyah atau jahriyah. Ya. Baik sirriyah atau jahriyah. Baik itu dia sholatnya itu sir atau jahr. Makmum tetap membaca. Dan kalau di mazhab Syafi'i yang bacanya biasanya di sakatat imam, ya ketika imam itu diam. Sakatat imam itu ada 6 kalau di mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali 2 saja sakatat imam, ya. Yang dianjurkan untuk membaca di antara diam-diamnya imam ini adalah ketika selesai dari qiraahnya Fatihah imam kemudian ke surah. Jadi ke surah. Makanya dianjurkan di sini saktah yang paling panjang. Ya, itu nanti munaqashah lagi kalau kenapa kok 2, kenapa kok 6 ya nanti. Tapi ala kulli hal ya bacanya ketika itu. Jadi begitu imam itu waladdallin amin, selesai amin, makmum baca ya. Dan ketika nanti imam baca surah enggak apa-apa, tetap melanjutkan baca Fatihah. Baik. Nah, kalau pendapat tadi Abu Hanifah dijawab yang qiraahnya imam bagi makmum itu maksudnya pahalanya bagi makmum itu adalah selain Fatihah. Jadi kalau imam baca surat dia diam nggak perlu baca surat, pahalanya baca surat itu juga bagi makmum. Itu dijawab seperti itu untuk menjamak antara dua dalil. Karena yang hadis sebelumnya yang dari hadis Ubadah bin Samit yang kita sudah sampaikan tadi ya itu Rasulullah SAW la taf'alu menyampaikan jangan kalian kerjakan itu membaca di belakang imam illa bi ummil Quran kecuali dengan Al-Fatihah ya fa innahu la tasihhus sholatu illa bih karena tidak sah sholat seseorang kecuali dengan itu. Nah ini dilalahnya dilalah sorihah jelas sekali dilalahnya sehingga untuk menjamak biar dua-dua hadis ini tidak benturan, tidak saling menjatuhkan, dua-duanya bisa diamalkan, maka dengan jalan tengah seperti tadi. Yang ini tetap jalan, yang ini tetap jalan. Ya, tadi dan kaidah kita sampaikan al-jam'u aula minat tarjih. Ketika hadis-hadis itu, dalil-dalil itu bisa dikompromikan, bisa dipakai semua, maka itu lebih baik daripada tarjih. Tarjih itu harus mengalahkan salah satu dalil. Artinya harus enggak memakai dalil. Kalau ini kan dua-duanya bisa dipakai semua. Yang ini dipakai di ini, yang satu dipakai dalam pendapat seperti ya. Tayyib. Kemudian selanjutnya hukum jahar bil basmalah fi shalah. Jadi hukum menjaharkan basmalah dan secara umum sudah ma'ruf ya untuk yang jahar satu-satunya yang menjaharkan yang pendapat paling jelas adalah Syafi'i baik itu di sholat atau sholat terutama di sholat jamaah ya sholat berjamaah maka dijaharkan basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim baru Fatihah ya. Adapun kalau Hambali secara umum tetap baca sama Maliki tapi disirkan. Tapi nanti tetap khilafnya itu basmalah apakah bismillah itu ayah minal Fatihah atau tidak. Jadi inti khilafnya itu adalah bismillah ini adalah bagian dari Al-Fatihah atau enggak. Apakah bismillah ini termasuk ayat dari Al-Fatihah atau tidak termasuk ayat. Nah, Syekh Abdul Aziz At-Turaifi menyampaikan di kitab beliau Sifatus Salatin Nabi wa Mayalhaquha min Azkarin wa Rawatibah, beliau menyampaikan bahwasanya dua-duanya kalau ditinjau dari segi periwayatan dua-duanya kuat. Karena qura yang riwayatkan dari dua jalur itu ya dari baik itu ya, kan qura itu kan ada qiraah sab'ah ya dan seluruhnya itu seluruhnya mutawatirah. Sab'ah ini makbulah indal ummah, sudah disepakati. Nah, jadi ada satu jalur riwayatan saya lupa Hamzah atau Kisai saya lupa ya. Tapi dua jalur ini yang satu memang bismillah itu surah, yang satu dia bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka dua-duanya kalau nyambung semuanya sanadnya ke Rasulullah SAW gitu. Bisa jadi memang ada dua periwayatan yang itu menunjukkan anna fid dini sa'ah, bahwasanya agama ini tuh luas, enggak sempit ya.
Makanya bisa dipraktekkan seluruhnya, nggak usah gontok-gontokan ketika dua-duanya ada dalilnya. Ya, kita baca ya. Ini lamhah mujizah sedikit gambaran tentang permasalahan ini. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, dan Umar, kanu yastaftihuna shalah bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka seluruhnya membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau yang ngambil dhahir nas, oh itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, terus apa? Seluruhnya ketika memulai sholat alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas berarti nggak baca bismillah. Ya. Ini orang yang baca, yang ngambil dhahir nas. Tapi dijawab nanti sama Syafi'iyah. Ya, dijawab sama Syafi'iyah, salah satunya jawaban Syafi'iyah yang paling kuat dan wajih itu mimbabi dzikril juz'i yuradu bihil kul. Ya. Itu maksudnya disebutkan sebagian tapi maksudnya seluruhnya, seperti ketika sholat disebut tasbih fasabbihuhu bukrata wa asila. Para mufasir mengatakan wasabbihuhu itu artinya solu, ya sholatlah kalian, ya seperti warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Apa yang dimaksud di sini cuma rukuk tak atau sholat? Ya, rukuk tak atau sholat? Sholat. Ya, berarti sholat itu dimulai dengan rukuk atau dimulai dengan takbiratul ihram? Takbiratul ihram, ya kan? Ya. Tapi kok disebut dalam di sini warka'u ma'ar raki'in? Kalau fair dengan dalil ini, maksudnya ini Fatihah itu alhamdulillah langsung, maka kamu kalau sholat langsung rukuk aja, nggak usah apa? Takbiratul ihram. Itu jawabannya Syafi'i gitu loh, jawabannya Syafi'iyah. Maka mimbabi dzikril juz'i yuradu bihil kul, maksudnya nyebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah seluruhnya. Nah, ketika Al-Fatihah, bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, otomatis dibaca. Ya. Makanya nanti tetap ditakwilkan, mereka mentakwilkan, oh berarti bacanya sir. Bacanya sir, kemudian alhamdulillahnya dikeraskan. Maka nanti ada madhab lagi, ya madhab pertama Syafi'i dibaca dengan jahar tetap, karena maksud dari ini adalah Fatihah itu bukan dimulai dengan awalnya Al-Fatihah, tapi dimulai dengan surah Al-Fatihah yang di dalamnya ada bismillah. Ya. Bisa ditangkap nggih ini? Jadi ini hadis ini memang kayak gitu. Jadi memahami hadis itu nggak sederhana. Kita sampaikan memahami hadis itu nggak sederhana. Jadi nggak segampang ono dalile Quran hadis langsung wis dipraktekkan, nggak sesederhana itu. Ya. Makanya orang kalau belum punya malakah, kemampuan dalam ijtihad, itu nanti banyak salah kaprahnya ketika langsung dikasih hadis, dikasih Quran. Kenapa? Derajatnya, rutbahnya belum sampai derajat mujtahid. Makanya kayak kita semuanya derajatnya sama. Derajatnya apa? Muqallid. Kita semua itu taklid semuanya. Ya. Tapi paling enggak kita supaya ngerti nih. Oh, prosesnya seperti ini loh. Proses ijtihad itu enggak gampang. Hadis siji dipahami ini macam-macam gitu. Paham ini bisa ini. Ya. Dan mereka semua merujuknya kepada hadis. Ya. Mereka semua merujuknya kepada hadis. Enggak ada Imam Syafi'i itu terus datang dalilnya ini dari Taurat. Imam Ahmad ini dalilnya Injil, enggak ada. Ya. Seluruhnya merujuknya kepada hadis. Makanya ketika ada pertanyaan ditanyakan kepada seorang ulama, ya Rasulullah SAW, wahai Syekh, itu kan ditanyakan, saya harus ngikut mana? Ngikut Imam Syafi'i atau ngikut Rasulullah? Jadi pertanyaannya gitu. Saya harus ngikut apa? Imam Syafi'i atau ngikut Rasulullah? Ya, saya ini guyu, senyum aja. Jawabannya apa? Ya, saya tanya lagi. Jawabannya pertanyaan lagi. Saya mau tanya sekarang. Imam Syafi'i sekarang ngikuti Rasulullah atau ngikuti Injil? Atau pakai Taurat gitu kan? Makanya apa kira-kira ijtihadnya?
pakai hadis. Ya udah, kalau kamu ngikuti Imam Syafi'i itu ngikuti Rasulullah. Kamu ngikuti Imam Ahmad itu yang ngikuti Rasulullah hakikatnya. Kamu ngikuti Imam Abu Hanifah sama ngikuti Rasulullah. Semuanya ngikuti Rasulullah. Enggak ada yang mereka ngikuti, oh saya ngikuti Nabi Isa aja gitu kan. Ya. Maunya Imam Ahmad, oh saya tak ngikuti Nabi Isa. Nabi Imam Malik saya tak ngikuti Nabi Musa. Enggak ada. Semuanya ngikuti Rasulullah. Maka redaksi mereka sama, ya. Idza shahal hadis wa huwa madhhabi, ya. Kullu ahadin yutraku minhu wa yurad, ya, yu'khadhu minhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr, illa sahibu hadzal qabr, itu kan. Itu seluruhnya apa? Surah kalamnya itu yusir ila annahum ittaba'u Rasulullah SAW. Seluruhnya mengikuti Rasulullah. Maka sangat lucu sekali ketika keluar pernyataan kayak tadi. Saya ngikut, mau milih mana? Syekh, milih Rasulullah atau milih Imam Syafi'i? Itu sebenarnya salah yang nanya. Pertanyaannya itu yang salah. Makanya nggak perlu dijawab kayak gitu tuh, nggak perlu dijawab karena nanyanya aja sudah salah. Ya, jadi gitu ya. Ini kita baca hadis ini ya. Jadi ini hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim muttafaq alaih. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar seluruhnya membuka sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti kita akan tambahkan penjelasannya. Zada Muslimun, Imam Muslim menambahkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih sharih. Fi awali qiraatin wala fi akhiri. Di awalnya atau di akhirnya. Dalam riwayat Imam Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat yajharun, dan tambahan ini bisa jadi adalah sifatnya tafsiriyah. Ya. Jelaskan, penjelasan. Artinya lafadznya seperti ini. Wa fi ukhra Ibnu Khuzaimah kanu yusirruna. Ya, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah kanu yusirrun, mereka dulu mensirkan bacaan bismillahnya. Ya. Wa ala hadza yuhmal an-nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman a'laha. Jadi makanya kalau dalam riwayat Muslim itu la yadhkurun, ini kan nafyu. La itu tidak nafyu. La yadhkurun, mereka tidak membaca. Maksudnya itu ya, kalau seandainya ini maksudnya butlan, maka hadis ini maklul. Maklul itu apa? Karena menyelisihi liman huwa asah minhu riwayatan. Dan keterangan-keterangan yang lain kanu yusiruna ini menjelaskan adalah ya, itu yang menganggap hadis ini cacat itu dari segi kalau seandainya menganggap layad kuruna itu adalah nafyu kuliah. Ya. Kemudian wa'an Nu'aim al-Mujmir rahimahullah ta'ala qala, dari Nu'aim bin Mujmir beliau mengatakan shallaitu wara'a Abi Hurairah, aku salat di belakangnya Abu Hurairah, faqara bismillahirrahmanirrahim, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, summa qara'a bi ummil Qur'an, beliau kemudian baru membaca Al-Fatihah. Jadi ada riwayat, dua-duanya ada riwayatnya semua. Rasa bingung, sing jahar, sing enggak jahar ada semua gitu. Nanti maksudnya ya kita itu kadang membingungkan sesuatu yang sebenarnya enggak perlu dibingungkan. Memperdebatkan, memperselisihkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau dalam ranah ilmi enggak apa-apa, munaqashah ilmi yang adem, yang dua-duanya tujuannya adalah untuk sampai pada apa? Sama-sama pada hak, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk gontok-gontokan sampai panas-panasan ya nggak zamane gitu kan, kayak gitu. Itu akhlaknya orang yang nggak berilmu sebenarnya seperti itu. Ya, kalau debat ujung-ujungnya emosi itu sebenarnya akhlak orang-orang yang tidak berilmu. Para ulama dulu biasa mereka berbeda itu nggak memutus persaudaraan mereka. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Jadi Abu Hurairah tadi membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru Al-Fatihah. Hatta idza balagha waladdallin, kemudian sampai di waladdallin qala amin. Beliau mengucapkan amin. Wa yaqulu kullama sajad, ya. Dan beliau setiap kali sujud berkata atau membaca wa idza qama minal julus, dan juga ketika berdiri dari julus, duduk, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, ya. Maksudnya julus al-ula, al-jalsah al-ula.
Summa yaqulu idza sallam walladzi nafsi biyadihi inni la asbahakum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah begitu selesai habis salam, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, aku ini sholatnya paling mirip menyerupai sholatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ini hadis dua-duanya ya. Kemudian hadis ini zahirnya itu kan saling bertentangan ya. Yang awal mengatakan yastaftihuna shalah bilhamdilillah ya. Saya sholat di belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, belakang Umar, mereka membuka sholat dengan alhamdulillah. Kemudian yang Abu Hurairah ya, hadisnya Abu Hurairah yaqra bi bismillahirrahmanirrahim summa bi ummil Quran. Dia memulai baca itu dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan Al-Fatihah. Maka ada dua pendekatannya hadis ini. Kalau yang dia menempuh thariqah tarjih, tata cara mentarjihkan, artinya diambil hadis yang paling kuat mana, maka yang lebih kuat tadi hadisnya siapa? Hadisnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu ya. Dan konsekuensinya hadisnya Abu Hurairah enggak dipakai. Jadi kuat-kuatan ini, hadisnya kuat mana? Kuat yang riwayat Anas apa riwayatnya Abu Hurairah? Karena riwayat Abu Hurairah ini dalam Sunan Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah ya. Maka dari segi sahih atau enggak sahih, kalau seandainya ditempuh thariqatut tarjih, maka hadisnya yang Abu Hurairah ini mau enggak mau harus kalah. Dan ini kan sebenarnya enggak enak kayak gini. Hadis kok masuk ora dinggo gitu kan. Padahal ada dua-duanya, maka para ulama selalu membuat kaidah tadi. Ya, al-jam'u aula minat tarjih. Kalau dua-duanya bisa dijamakkan, maka lebih baik daripada merojihkan yang satu mengalahkan yang lain. Ya. Makanya kalau dijamak itu lebih mungkin. Kenapa? Ya tadi yang pertama itu maksudnya Al-Fatihah itu adalah dzikrul juz yuradu bihil kul. Jadi tetap baca bismillah. Tetap baca bismillah. Bismillahnya tetap dikeraskan. Karena maksudnya Al-Fatihah di situ adalah suratul Fatihah, bukan memulai membaca pertama kali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yastaftihuna bilhamdulillahirabbil alamin itu maksudnya adalah membaca pertama kali yang dikeraskan itu adalah suratul Fatihah, gitu loh. Karena kan nggak ada riwayat mengeraskan bacaan apa, umpamanya istiftah itu kan, istiftah sholat. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, yang nggak ada kan imam yang kayak gitu. Pernah nemu nggak imam yang keras Pak? Atau Allahu Akbar kabiro? Nggak ada kan? Ya. Semuanya mesti memulai bacaan kerasnya dengan apa? Al-Fatihah. Jadi itu jamak. Makanya kalau yang kedua ini thariqatul jamak lebih enak karena dua hadisnya ini lebih bisa dipakai semua. Baik yang Ibnu Khuzaimah, baik yang di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan dua-duanya bisa dikompromikan. Artinya hadis dua-duanya bisa dipakai. Kalau seandainya semuanya pakai thariqah tarjih, mana yang kuat, mana yang lemah, wah, berapa hadis yang harus dibuang. Ya. Ini apalagi kalau hadisnya umpamanya satunya hasan, satunya sahih, itu lebih nggak enak lagi. Ya. Kalau satunya maudhu, lebih maudhu hadisnya. Tapi kalau hadisnya hasan sama sahih, masuk Arab didu gitu kan? Ya, janganlah. Ya, mendingan saling bekerja sama aja gitu kan. Dua-duanya kalau bisa dikompromikan, kita kompromikan. Itu makanya para ulama membuat kaidah tadi al-jam'u aula minat tarjih. Jadi ini hadis yang kedua ya. Beberapa hal yang kita bisa ambil. Jadi para ulama tadi sudah sebagaimana kita sampaikan berselisih tentang hukum menjaharkan basmalah ya. Paling tidak menjadi 3 pendapat ya. Yang pertama adalah adamu syar'iyyatil jahri biha, tidak
dimasyru'kan, tidak disyariatkan menjaharkan basmalah. Ini tentunya pendapatnya siapa? Salah satunya Ibnu Munzir, kemudian juga Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali. Ya, tidak menjaharkan itu bukan berarti enggak membaca, ya, tapi dibaca sir. Ya. Tidak menjaharkannya berarti bacanya apa? Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kebanyakan a'immatul haram, baik itu haramul maki atau haramul madani, baik itu Masjid Haram atau Masjid Nabawi, kalau sholat mesti awalnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, langsung alhamdulillah. Tapi bukan berarti enggak dibaca bismillahnya. Dibacanya apa? Sir. Nah, ini kalau kadang itu kelemahannya pendapat ini, itu sok luput. Kepinginnya sir tapi kadang kebablasan ra diwaca gitu kan. Itu sing kan padahal ini pendapatnya sama kan? Enggak sah apa? Salat kalau enggak dibaca bismillah. Dia termasuk yang pendapatnya bismillah itu termasuk apa? Al-Fatihah. Ya. Bahayanya tadi. Jadi dari segi kurang ihtiyat tadi. Ya. Kalau laqadarullah bablasan. Dan itu kayaknya saya pernah beberapa kali nanyakan ke teman, ke santri, itu sok bablasan kalau enggak dijaharkan, ya. Sok lupa gitu loh. Itu ada beberapa kita tanya, iya sok lupa memang baca bismillahnya. Lah nek lupa piye? Padahal bismillah itu minal Fatihah, bagian dari Al-Fatihah. Kalau lupa kan berarti satu ayat enggak dibaca. Padahal surutu Fatihah itu di safitatun aja apa? Satu huruf saja. Satu huruf saja itu salah kabeh Fatihah gitu kan. Kecuali bagi yang memang sudah belajar terus masih belum lam yuhsin, ya, belum bagus. Ya. Itu syaratnya ketat, apalagi satu ayat hilang gitu kan. Makanya itu lebih segi ihtiyatnya tetap bismillahnya itu dibaca. Ini pendapat pertama ya, ala kulli hal, dan ini diriwayatkan pendapat ya banyak dari kalangan sahabat, kemudian tabi'in, ya, kemudian qaul ashabur ra'yi, ya, kemudian Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyampaikan la takhtalifur riwayat an Ahmad annal jahra bil basmalah ghairu masnun. Ya, ini kalau di sini enggak ada riwayat anhu, biasanya apa? Wah, riwayah anhu. Kalau Imam Ahmad biasanya riwayat dari beliau, karena kita sebutkan Imam Ahmad itu paling banyak versi pendapatnya di satu qaul. Nah, tapi di masalah jahru bil basmalah itu beliau cuma satu saja pendapatnya. Ya, tidak masnun, tidak disunahkan apanya? Menjaharkannya. Tapi tetap dibaca. Nah, beliau berdalil dengan hadis bab. Pendapat kedua adalah disunahkan jahar, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan juga ashab Syafi'iyah, ya. Dan hadis yang dijadikan dalil adalah dalil tadi Abu Hurairah tadi di dalam Ibnu Khuzaimah, Sunan Ibnu Khuzaimah, dan di dalam Sunan Nasa'i, ya. Kemudian pendapat ketiga, ya, annahu yukhayyar bainahuma. Nah, dikasih pilihan antara keduanya. Wa huwa qaul Ishaq Ibnu Rahawiyah wa Ibnu Hazm wa ka'anna haula aradul amal bi jamil adillah. Jadi mereka mengatakan ya terserah mau dibaca ya boleh, enggak ya diboleh. Itu pendapat yang ketiga. Ya, jadi ini tiga pendapat, tapi saya sampaikan saja kalau dari segi Syafi'iyah itu salah satu faedah yang mungkin enggak didapatkan qaul yang lain dari mazhab itu adalah dari segi ihtiyat. Dan kita akan lihat bangunan mazhab Syafi'i secara umum, ya, secara umum itu adalah alal ihtiyat, kehati-hatian. Makanya nanti banyak sekali akwal di permasalahan-permasalahan yang lain, ya. Ya, kalau kita sebutkan sangat banyak sekali qaul-qaulnya, ya. Jadi Imam Syafi'i itu lebih binaknya hati-hati.
Mendingan hati-hati kayak safar, kenapa jaraknya ditentukan karena lebih mundobit, lebih jelas, menutup kemungkinan orang-orang yang nakal gitu kan. Oh, yang penting kan uruf, dikembalikan ke kebiasaan. Saya kan sudah safar dari sini sampai Karanganyar, urufnya itu ya menurut saya safar. Jadi saya jamak antara sholat asar dan zuhur. Kan nggak mundobit, nanti setiap orang bisa mengklaim uruf masing-masing. Dan itu yang terjadi di masyarakat. Saya pernah dapatkan ikhwan itu menjamak 7 kilo di jamak. 7 kilometer di jamak. Wah. Jadi kalau dia berangkat ke tempat saya itu mesti dijamak sholat. Kok jamak sholat gitu? Padahal 7 kilo. Dalilnya tadi uruf gitu loh. Padahal hakikat uruf seperti apa nggak ngerti gitu kan. Makanya nggak mundobit. Ya. Nanti terkait kafaroh, kalau seandainya kan kafaroh di orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, salah satunya adalah dia bayar fidyah sama qadha. Itu bagi orang yang yakhaf ala ghairihi, nafsihi wa ghairihi. Jadi dia takut bayinya umpamanya, ibu hamil yang takut bayinya atau ibu menyusui takut bayinya itu enggak sehat. Maka kafarohnya 2. Kafarohnya fidyah ya juga. Itu sebenarnya hati-hati. Coba kalau seandainya udah bayar fidyah, qadarullah nanti 1 tahun itu ada keadaan-keadaan yang bikin dia itu takut terus atas kondisi bayinya lemes. Terus qadarullah belum sempat qadha. Paling enggak sudah membayar fidyah. Itu banyak sekali. Kemudian larangan untuk mendatangi istri itu kecuali di ketika haid fauqar rukbah wa tahtal surah, itu kan Pak suruh ya'tazir. Itu sebenarnya kehati-hatiannya mazhab Syafi'i. Dan banyak sekali ya kehati-hatian kayak lamsul mar'ah, dan itu dibangun di atas kehati-hatian. Maka ini salah satu mumayyizatnya mazhab Syafi'i, itu banyak hati-hati dalam banyak pendapat. Karena tadi waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada syubhat seakan-akan jatuh pada satu yang haram. Maka lebih baik daripada jatuh pada larangan atau sholatnya enggak sah atau ibadahnya enggak diterima, enggak sah, mendingan hati-hati, rodo ribet dikit atau mungkin berat dikit ya. Dan sebenarnya enggak berat kalau kita sudah biasa jalani sih, enggak berat. Omeng bismillah dijahar sama enggak itu kan ya. Makanya kalau bagi fisa'nil awam itu udah enggak usah diperbahas. Kalau kita dapatkan intinya sekarang kalau muamalah kita belajar fikih itu yang paling penting itu pertama kita ngamalkan yang kita paling yakini, paling dekat dengan kebenaran. Kedua adalah untuk supaya kita luas ketika kita di masyarakat itu tidak kaku, ya ngerti pendapat ini sehingga ya kita muamalah sama orang ya nggak mungkin kita membawa semua orang pada pendapat yang sama. Tapi kita paling nggak ngerti tawajuhnya gimana, istidlalnya gimana, cara pengambilan dalilnya seperti apa. Ini insya Allah yang kita bahas terkait dengan sore ini ya, sampai pada permasalahan al-jahru bil basmalah, menjaharkan basmalah yang umuman menjadi 3 qaul, 3 pendapat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan selanjutnya untuk Bulughul Maram di pekan depan biidznillah taala. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.